Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya memberi kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, sehingga saat ini kita mampu bersekutu kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan langkah kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami hendak mengawali langkah ini dengan kembali merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami renungkan mampu menolong kami untuk tetap berani menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan pagi ini diambil dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Ulangan 26 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakannya untuk kita semua. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan mengindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita berada pada satu titik dalam kehidupan, ingin menyerah dengan proses kehidupan yang kita jalani dan ingin mengakhirinya? Kemungkinan besar kita akan menjawab ya. Karena hal tersebut terjadi oleh karena manusia memiliki titik jenuh sebagai dalam tanda kutip titik puncak untuk menghadapi permasalahan dan pergumulan kehidupan yang diterimanya. Ketika tidak mampu menghadapi, menerima, dan memproses titik jenuh itu, seseorang dapat menyerah dalam kehidupan yang dijalaninya. Maka saat kita menghadapi situasi semacam itu, atau kala tekanan-tekanan berat sangat menghimpit kehidupan kita, kita perlu menarik diri sejenak
dari keramaian kehidupan yang kita alami untuk melihat dan menata kembali apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi setiap permasalahan dan beban kehidupan yang berat yang harus kita jalani. Berdiam di hadapan Tuhan, berdiam dalam cinta kasih Tuhan untuk memohon sekaligus merasakan kekuatan Tuhan yang bisa menopang dan menolong kehidupan kita. Sehingga dengan kesediaan kita untuk berdiam sejenak, merasakan dan memohon cinta Tuhan itu, meski kita akan menyerah, kita tidak akan mengambil keputusan itu, tetapi membalik keputusan atau keinginan untuk menyerah itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat kita mampu untuk melanjutkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, teks Ulangan 26 ayat 1-11 yang kita baca tadi berkisah tentang persembahan hasil pertama bangsa Israel yang juga merupakan kisah anamnesis atau pengenangan terhadap kasih Allah dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Anamnesis ini merupakan perintah langsung dari Allah kepada bangsa Israel supaya mereka selalu ingat bagaimana Allah menopang kehidupan mereka dan kasih Allah lah yang mampu membuat mereka mengubah setiap ketidakberdayaan hidup yang mereka alami menjadi sebuah hidup yang berdaya. Ada dua peristiwa penting yang dicatat oleh penulis kitab Ulangan di dalam teks yang kita baca pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, leluhur bangsa Israel adalah seorang pengembara yang kala itu tertimpa bencana kelaparan. Dan mereka mengembara sampai ke Mesir hingga mereka menjadi bangsa yang kuat dan besar dan banyak jumlahnya. Yang kedua, saudara-saudara, penindasan dan perbudakan di Mesir yang membuat mereka teraniaya diubahkan oleh Allah menjadi sebuah kehidupan yang baik dengan karya pembebasan yang Allah anugerahkan bagi bangsa Israel. Ia memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk mengalami hidup merdeka di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa melihat ada sebuah benang merah kuat yang ditunjukkan oleh Allah di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel maupun yang mampu kita refleksikan dalam konteks kehidupan masa kini. Di mana Allah mampu memakai setiap peristiwa serta pengalaman suka duka menjadi kesempatan bagi Israel untuk terus merasakan kasih Allah yang membuat mereka berani dan mampu melanjutkan kehidupannya. Demikianlah juga kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita memperhatikan apa yang kita alami, kerap kali keinginan menyerah melanjutkan proses hidup melanda kehidupan kita. Entah ketika kita sampai pada titik jenuh atau memang kita ingin menyerah dengan kehidupan yang kita jalani. Dampaknya pasti kita tahu bersama, semangat melanjutkan hidup akan menjadi redup dan kita seolah-olah merasakan bahwa kita sendirian dan kita tidak memiliki daya untuk melanjutkan hidup yang sebenarnya terus dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang-orang yang terus menerima kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu jujur untuk melihat dan terbuka menerima semua kenyataan hidup yang kita jalani. Bahwa hidup yang kita jalani ada kalanya mudah untuk kita lalui, tetapi ada kalanya kita akan menemukan begitu banyak macam pergumulan, tantangan dan rintangan yang bisa menghambat langkah kehidupan kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk tetap melanjutkan langkah kehidupan di tengah berbagai situasi dan kondisi yang kita alami. Belajar dari kisah bangsa Israel dalam teks Alkitab kita pagi ini, kita terus diingatkan ada Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kekuatannya
menopang dan memandu kita melalui setiap perjalanan kehidupan yang saat ini kita tapaki. Jika kita ingin untuk senantiasa melanjutkan langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, beranilah untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan, beranilah untuk berproses dalam segala situasi dan kondisi yang kita lalui, baik mudah maupun sulit untuk dihadapi. Karena Tuhan selalu ada dan senantiasa beserta dalam diri kita. Ketika jalan kehidupan mudah dilalui, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena berarti kita terus memperoleh kekuatan dari Tuhan. Ketika jalan hidup terlihat sulit dan kita ingin menyerah, berhentilah sejenak dan mohonlah semangat kekuatan dari Tuhan supaya kehidupan kita kembali berdaya. Karena hanya kasih setia Tuhan sajalah yang menopang dan mampu memimpin langkah diri kita. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih, hidup terus berlanjut. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan selalu memberkati seluruh proses kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu menolong kami dengan kasih-Mu. Engkau selalu mengajak kami untuk melihat setiap pengalaman suka dan duka kehidupan yang kami alami, mampu Engkau pakai untuk menumbuhkan kami menjadi dewasa dalam iman, juga membuat kami berani untuk melalui segala perjalanan hidup yang kami tapaki. Kami bersyukur atas setiap kekuatan dan pembentukan kasih-Mu yang terus Engkau anugerahkan dalam diri kami. Untuk itu ya Tuhan, di tengah segala situasi dan kondisi kehidupan yang kami jalani, tolonglah kami, supaya kami dapat terus melanjutkan kehidupan kami, supaya kami berani untuk berproses dalam suka duka hidup kami. Karena kami tahu dan percaya, Engkaulah Tuhan yang selalu beserta dan memandu langkah kami. Kami sadar akan setiap kerapuhan hidup kami ya Tuhan. Kiranya anugerah kasih-Mu yang selalu memberkati dan membuat kami tetap bersemangat menjalani hidup. Sesaat lagi kami akan memulai segala karya dan aktivitas kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan selalu memimpin dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan langkah kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selalu menopang dan memberkati kita semua.